Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organisasi dan manajemen industri. Untuk awalannya kita lihat di definisi manajemen, yaitu manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha, para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini adalah pengertian menurut Stoner and Freeman. Sedangkan manajemen itu sendiri secara definisi dari Terry itu adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber yang lainnya. Di sini kita akan lihat fungsi dari perencanaan. Yang pertama adalah untuk menetapkan tujuan dan sasaran, kemudian merumuskan strategi dan taktik untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kemudian merancang rencana yang diperlukan, meliputi who, when, where, how, and what. Kemudian juga menetapkan target yang menjadi indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Nah, fungsi perencanaan ini adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan yang menghubungkan evaluasi fakta di masa lalu dan sekarang, serta mengantisipasi perubahan dan kecenderungan di masa mendatang untuk menentukan strategi dan taktik yang tepat guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Kalau kita lihat dari fungsi manajemen, ini ada fungsi planning, yaitu evaluasi diri, kemudian penentuan tujuan, kemudian juga ada perumusan strategi. Kemudian untuk fungsi yang kedua adalah organizing. Organizing ini adalah pembagian kerja, kemudian alokasi kebutuhan sumber daya struktur organisasi, kemudian ada seleksi dan juga pendelegasian tugas. Kemudian fungsi yang ketiga adalah actuating. Ini di sini adalah termasuk dalam fungsi memimpin, kemudian memberikan instruksi, menjelaskan, kemudian membina dan membimbing anggota tim dalam organisasi. Kemudian ada controlling. Controlling ini adalah fungsi yang bertugas untuk memonitor aktivitas, kemudian juga supervisi dan juga pengendalian dan mengoreksi dari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam manajemen. Kalau kita lihat komponen-komponen yang ada di dalam manajemen, itu ada people, yaitu orang yang merupakan komponen utama dalam manajemen. Kemudian ada ideas, ini adalah ide yang merupakan komponen paling bernilai dalam manajemen yang dipengaruhi oleh ilmu, keterampilan, dan seni yang dimiliki oleh manajer, serta tata nilai dan budaya organisasi. Nah, dari resources ini adalah sumber daya, ini adalah merupakan komponen yang diatur dan dikoordinasikan dan dikendalikan dalam manajemen. Kemudian ada objektif itu adalah tujuan dan sasaran yang merupakan komponen target yang akan dicapai di dalam manajemen. Kemudian kita masuk kepada fungsi pengarahan. Di dalam manajemen ada fungsi pengarahan. Tujuannya adalah untuk mendelegasikan tugas dan memberikan penjelasan mengenai pekerjaan. Kemudian juga memimpin, memotivasi, dan membimbing sumber daya agar bekerja secara efektif dan efisien. Juga menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Termasuk di sini adalah penjelasan dalam fungsi pengarahan ini ada proses yang menyangkut upaya untuk melaksanakan rencana yang disusun dengan memimpin, menggerakkan, mengarahkan, dan memotivasi, termasuk juga memberikan contoh kepada semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, sehingga mereka harapannya memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi. Nah, kemudian masuk kepada fungsi pengorganisasian, di sini adalah yang pertama, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian juga merumuskan, membagi dan menetapkan tugas di dalam organisasi, kemudian juga mengalokasikan dan menempatkan sumber daya pada posisi dan tugas yang tepat, dan menyusun prosedur untuk mengatur aktivitas sesuai prioritas dan urutan. Penjelasan lebih lengkap tentang fungsi organisasi ini adalah proses yang menyangkut upaya memilih, menghimpun, dan mengkoordinasi sumber daya untuk mempersiapkan dan membangun struktur organisasi yang tepat dan tangguh, serta lingkungan organisasi yang kondusif, dengan memastikan bahwa semua pihak di dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Kita masuk pada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, kemudian mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan,
kemudian juga menetapkan kebijakan untuk menyusun strategi dan taktik alternatif menangani berbagai masalah yang terjadi. Fungsi pengawasan ini menyangkut upaya untuk mengendalikan dan memastikan seluruh rangkaian aktivitas yang telah direncanakan itu dapat dilaksanakan dan sesuai dengan target, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan. Jadi sekalipun terdapat beberapa perubahan, harapannya tidak menjadi masalah yang berarti. Kemudian kita bicara tentang sasaran, goal, ataupun tujuan. Goal itu adalah tujuan yang diusahakan untuk dicapai di dalam suatu organisasi. Suatu organisasi itu memiliki beberapa program atau metode untuk pencapaian sasaran, biasanya disebut sebagai rencana. Sehingga tanpa rencana, maka organisasi tidak akan bisa bertindak secara efektif. Untuk mencapai sasaran, maka organisasi harus memiliki dan mengalokasikan sumber daya. Dan semua organisasi itu tergantung pada organisasi lain untuk sumber daya yang mereka butuhkan. Jadi kalau kita contohkan, suatu organisasi pasti membutuhkan organisasi yang lain untuk mendukungnya. Nah, kita lihat definisi dari organisasi itu sendiri. Ini adalah tata hubungan antara orang-orang yang dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Kemudian juga ada yang menyatakan bahwa organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi. Kemudian kita bicara tentang perencanaan operasional. Rencana operasional ini merupakan implementasi strategi yang diterjemahkan secara lebih rinci ke dalam kebijakan, prosedur, dan aturan untuk memandu manajemen dan karyawan dalam mengambil keputusan dan menjalankan operasional organisasi. Sehingga dalam menjalankan kegiatan di dalam organisasi, pastinya butuh perencanaan yang matang, sehingga harapannya sasaran dan target-target yang sudah dituliskan atau sudah dibuat itu bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kita lihat pada elemen perencanaan, di sini adalah deskripsi dan urutan aktivitas yang akan dikerjakan. Itu adalah sangat penting. Dalam perencanaan, pastinya kita butuh tahu dengan jelas urutan aktivitasnya. Kemudian SDM yang dibutuhkan, termasuk dalam hal kuantitas, kemudian dalam hal kualifikasinya seperti apa, sehingga harapannya SDM ini bisa bertanggung jawab dengan apa saja menjadi job list-nya. Kemudian juga lokasi pelaksanaan dan fasilitas yang diperlukan oleh si SDM tersebut, kemudian juga prosedur dan metode yang dipergunakan, dan indikator ukuran kinerja dan target pencapaian itu juga sangat perlu, sehingga dalam bekerja, performance dari tiap SDM ini akan mendapat perhatian lebih, sehingga mereka juga semakin fokus dalam menjalankan tugas masing-masing. Kemudian juga perlu untuk disiapkan adanya jadwal dan anggaran, sehingga dengan jadwal yang sudah ditetapkan, setiap SDM ini akan tahu waktu yang mereka harus capai atau mereka harus selesaikan untuk pengerjaan dalam setiap proyek-proyek atau kegiatan tersebut. Alat manajemen atau evaluasi lingkungan, di sini ada knowledge-based information system and data mining. Kemudian perlu juga adanya competitor intelligence, ini adalah kita melihat kondisi pesaing di sekitar kita itu seperti apa, capaian mereka bagaimana, dan ketika kita masuk di dalam kompetisi tersebut, kita mau ada di posisi yang mana. Kemudian ada benchmarking and best practice, jadi maksudnya kita harus mencari tahu atau melakukan benchmarking kepada pihak-pihak yang terkait, harapannya kita bisa mendapatkan analisa lebih mendalam tentang apa saja yang akan kita kerjakan, kemudian dari hal itu kita bisa melakukan suatu praktek yang lebih tepat karena sudah didahului dengan adanya pengumpulan informasi tersebut. Kemudian ada juga expert opinion, ini adalah pentingnya kita untuk mendengarkan opini atau pendapat dari para ahli, ya, para pakar, karena dengan opini-opini tersebut akan membuat kita bisa menyusun strategi dengan lebih bagus, kemudian juga bisa menguraikan semisal masih ada kekurangan, maka apa saja yang hal-hal yang harus dilaksanakan. Nah, ini adalah alat manajemen dan perencanaan kerja. Di sini ada analisa pekerjaan, termasuk di dalamnya adalah job description, kemudian job specification, dan job requirement. Kemudian kan juga sebagai job description itu adalah setiap kegiatan atau pekerjaan atau aktivitas yang harus dikerjakan oleh setiap orang
hari per hari ataupun capaian per bulan, gitu ya. Jadi supaya orang-orang tersebut paham dengan apa yang harus dilaksanakan. Kemudian job specification itu adalah ketika suatu organisasi atau perusahaan, mereka harus bisa menentukan spesifikasi yang dibutuhkan dalam setiap struktur organisasinya. Jadi bagian per bagian itu harus jelas spesifikasi yang dibutuhkan. Kemudian job requirement itu adalah kebutuhan dari job, gitu ya, kebutuhan dari peluang kerja, gitu, sehingga nantinya mereka akan tahu kebutuhan dari setiap bagian yang ada di perusahaan. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.